kesaksian yang luar biasa yang menguatkan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, biar kami membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami Bapa, biar setiap firman yang kami dengar ini Tuhan yang menjadikan kekuatan, jadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau juga yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan nanti Bapa, biar apa yang keluar dari mulut bibir itu daripada-Mu ya Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan yang hidup, amin. Tuhan yang hebat, dari kesaksian dari pujian yang disampaikan itu menyatakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita, Dia terus menyertai setiap langkah kita. Amin. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kami serombongan, mungkin sebagian Bapak Ibu juga sudah bertemu waktu semalam ada KKR ya di Wonokerto ya, di Wonokerto. Nah puji Tuhan, kalau hari ini di hari Sabat kita boleh sama-sama beribadah, kita boleh sama-sama datang kepada Tuhan, itu bukan karena kebetulan, betul? Itu sama kerinduan Bapak Ibu, kerinduan tim yang dari Jakarta untuk melayani Tuhan. Tuhan buka jalan bagi semuanya. Puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Ya, perkenalkan nama saya Alisvia Yustiana, ada yang memanggil Alis, ada yang memanggil Elis, ada juga murid saya memanggil Via, Miss Via, katanya, ya terserah mau dipanggil siapa aja boleh ya, yang penting masih nama saya ya. Ya baik, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Ibu mungkin sudah
berulang kali membacanya. Bapak Ibu mungkin dia sedikit hafal ya, apalagi dari sebulan minggu kita sudah percaya Tuhan, kita sudah tahu ayat-ayat ini. Melalui ayat yang kita baca ini kita diingatkan akan sebuah peristiwa yang dialami, yaitu peristiwa mujizat kesembuhan. Ketika Petrus melayani bersama dengan Yohanes, terjadi mujizat kesembuhan yang begitu luar biasa, spektakuler, boleh dikatakan seperti itu. Bagaimana tidak spektakuler? Orang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan, tiba-tiba dia bisa berdiri, dia bisa melompat, bisa melonjak, bahkan dikatakan dia bisa berjalan kian kemari sambil memuji Tuhan, sambil memuji Allah. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca dari Alkitab kita bisa melihat ada begitu banyak kesaksian, ada begitu banyak mujizat yang terjadi. Ya, kita melihat ada begitu banyak mujizat terjadi, mujizat demi mujizat. Dan di setiap peristiwa, setiap mujizat yang terjadi, Tuhan memiliki pesan. Tuhan punya pesan atas peristiwa itu. Kalau tadi kita membaca Bapak Ibu, bagaimana disebutkan bahwa orang lumpuh itu setiap hari digotong orang, ya kita tahu bersama, digotong orang, ditaruh di serambi bait Allah, di pintu bait Allah. Orang lumpuh tadi ketika ditaruh, diletakkan di situ dengan harapan dia bisa menerima sedekah dari orang-orang yang datang beribadah. Tentunya mereka berpikir, wah, orang-orang yang beribadah pasti orang-orang yang penuh kasih, orang-orang yang peduli, orang-orang yang punya empati, sehingga dia punya harapan untuk mendapatkan sedekah. Ya, nah dari yang kita baca tadi kita tahu ketika dia meminta sedekah dan yang datang pada waktu itu ternyata Petrus dan Yohanes. Kita tahu bersama bukan emas, bukan perak, bukan uang yang banyak yang dibawa oleh Petrus dan Yohanes, tetapi apa? Dikatakan emas dan perak tidak ada padaku, tetapi iya, tetapi di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, Yesus ubah, dia mengubah kehidupan kita dalam hal apa? Yang pertama, di ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6 Kisah Para Rasul tadi, ya, ayat yang ke-3 sampai ayat ke-6 di sini dikatakan ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah, dia meminta sedekah. Ketika dia menatap, orang itu menatap mereka dengan harapan mendapat sesuatu, dan Petrus berkata, emas perak tidak ada padaku. Bapak Ibu, yang pertama yang diubah oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus, yaitu dia mengubah cara pandang orang lumpuh tadi. Kita tahu bersama orang lumpuh itu tiap hari, tentunya hari-harinya ketika dia bangun tidur, ya, ketika dia sudah siap-siap, apa yang dia pikirkan? Minta-minta. Dia minta digotong orang, ditaruh di bait Allah, dia terima sedekah. Itu yang ada di pikiran dia, ya. Tapi yang apa? Yang ada padaku akan kuberikan kepadamu, yaitu nama Yesus Kristus itu. Orang lumpuh itu diubahkan cara berpikirnya. Yang semula hanya meminta-minta, hidup dari belas kasihan, ya, yang semula hanya, aduh, besok aku akan datang lagi ke bait Allah, tapi bukan untuk memuji Tuhan, bukan untuk menyembah Tuhan, hanya berdiri di depan untuk diletakkan di depan untuk meminta sedekah. Itu yang ada di pikiran orang lumpuh itu sebelum ketemu dengan Tuhan Yesus, ketemu dengan Tuhan Yesus melalui Petrus dan Yohanes tadi, ketemu dengan nama Tuhan tadi. Begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ada begitu banyak cara berpikir kita yang begitu sempit, yang membatasi kuasa Tuhan. Kita sudah berpikir dengan pikiran kita, dengan pandangan kita. Aduh, aku cuman hidup pas-pasan, aku cuman petani mungkin, aku cuman buruh mungkin. Bagaimana anak-anakku bisa sekolah? Bagaimana anak-anakku bisa kuliah? Mungkin pikiran kita seperti orang lumpuh tadi, sangat terbatas. Kita tidak tahu bagaimana caranya, tapi kita melihat, kita mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Betul Bapak Ibu? Ketika kita berkunjung di rumah Pak Paulus Agus di gereja GPDI, ketika kita ke rumah Pak Andreas, ke gereja di sana, kita boleh mendengar kesaksian yang luar biasa. Cara pikir yang mungkin saat sebelum kita terima Tuhan begitu sempit, terbatas,
saudara, nama Yesus Kristus bisa mengubah cara pandang kita. Kita kembali ke kitab Kisah Para Rasul tadi. Ya, selain cara pandang diubahkan, yang tadinya meminta-minta, ya, dia tidak meminta-minta lagi. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-7 dan ke-8 di sini dikatakan, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Ia melompat berdiri dan mulai berjalan. Lalu ia masuk bersama ke dalam bait Allah sambil berjalan dan melompat-lompat memuji Allah. Bapak Ibu, semula keadaan orang lumpuh tadi menderita. Dia tidak bisa berdiri, bahkan boro-boro berdiri, ya, boro-boro berjalan, boro-boro melompat. Dia sangat menderita. Apa-apa tergantung orang lain. Tetapi kita bersyukur, nama Yesus itu luar biasa. Dia mengubah keadaan orang lumpuh tadi, yang semula dia terbaring cuma duduk, ya, dia bisa berdiri, bisa berjalan, bisa melompat. Tuhan sanggup mengubah keadaan orang lumpuh itu. Begitu juga Tuhan bisa mengubah keadaan kita. Apapun keadaan kita saat ini, Bapak Ibu, mungkin saat ini kita sedang menderita, mungkin saat ini kita sedang kekurangan. Untuk makan pun orang bilang Senin Kemis, ya, hari ini makan, besok mungkin nggak makan, ya, atau hari ini makan nasi, besok makan jagung, atau apapun itu namanya. Percaya Bapak Ibu, Tuhan sanggup mengubah keadaan kita, yang mengubahkan masa depan kita. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-9, ayat yang sampai ayat yang ke-10. Kita balik lagi ke kitab Kisah Para Rasul tadi, ya Bapak Ibu, ya. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-9 sampai 10. Semua orang melihat dia berdiri sambil memuji Allah. Mereka mengenali dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Mereka pun takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semula orang lumpuh tadi tidak punya masa depan karena dia hanya hidup dari belas kasihan orang. Tetapi ketika dia bertemu dengan nama Yesus, dia percaya Tuhan selain mengubah keadaannya, Tuhan juga mengubahkan masa depannya. Ya, Tuhan mengubahkan masa depannya. Dia tidak hanya berdiri di depan pintu gerbang bait Allah, tapi di situ dia berjalan kian kemari di dalam bait Allah sambil menyaksikan kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tidak hanya fisiknya yang diselamatkan, tapi jiwanya juga diselamatkan. Dia mengikuti Petrus dan Yohanes, ya. Dia melayani Tuhan, dia bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dia tidak hanya selamat secara jasmani, kebutuhan lahiriah yang dipenuhi oleh Tuhan, tetapi Tuhan juga memberikan masa depan, mengubahkan masa depannya. Masa depannya yang semula hanya begitu-begitu saja, yang hanya keluar masuk rumah kebaikan.
terima kasih. Yang kok mata saya udah nggak jelas, membuat tanya, Pak, ada nggak ukuran bahasanya? Adanya apa ukuran? Buat riban aja, buat riban. Ini kacamata bahasa, kacamata min plus ya, min plus dari cetok. Nanti kalau yang disebut jangan kaget, habis bahasanya. Tapi bojomu ganteng ya. Jadi ini kacamata baca kalau udah min kan juga nggak jelas, semoga ukurannya pas.